saya bersama dengan masyarakat suku Tobelo Dalam mau berburu. Tapi berburunya bukan di dalam hutan sekarang, melainkan di sungai. Nah, ini sungainya sudah di depan saya. Ini besar dan dalam sepertinya ya Om? Iya. Iya. Saya tadi berpikir sungainya itu kecil ukurannya, ternyata ini lebar banget. Ini mencarinya kita harus di dalam kedalaman sekitar 3 sampai 4 meter. 2 meter. Bisa 4 meter bahkan. Iya. Pantesan sungainya warnanya hijau ya. Ayo Om, selamat mencari. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Air tawar yang tenang dan bersih menjadi habitat sidat atau sogili yang kami cari. Udang, tapi bukan ini yang mau kita cari. Yang mau kita cari adalah sogili. Tapi kalau dilihat dari tempat tinggal dan juga habitatnya, sogili dan juga udang hampir sama di bebatuan. Om, kira-kira Om. Dapat. Oh, besar sekali Om. Oh. Coba lihat Om. Wih, besar sekali. Ini paling gede nih. Oh. Pastikan dia. Serem loh. Ini semua panik. Antara seneng dan juga panik. Ini udang. Oh, bukan udang. Ini sogili. Akhirnya Om dapat sogili. Om Meli tadi dapetnya di mana Om? Di sebelah sana. Iya, di sana di dulu. Ini panahnya sampai belok-belok. Wow. Ini alat untuk nangkap sogilinya aja. Kalau di sini namanya toitoimi. Ini sampai bengkok loh. Tuh lihat, ini lagi dilurusin lagi. Jadi memang tenaganya besar sekali ya Om ya. Sebesar ini besar, tenaganya tapi juga kuat. gini. Tenang, Kuat kuat. juga. Tenaganya kuat, sogilinya besar. Semoga dapat lagi yang lebih gede Om. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ini belok-belok. Yang penting kita dapat yang gede Om. Ayo semangat Om. Sogili memang hewan yang kalau misalnya sudah ditombak lalu diangkat, nanti dia akan cepat sekali matinya seperti ini nih. Ini baru diambil barusan. Ini udah lemas, tidak berdaya lagi. Tuh, udah nggak bisa melawannya, agak licin karena memang kulitnya ini berlendir. Tuh, ada putih-putihnya. Nah, kalau tanda-tanda sogili sudah mau mati, biasanya dari kulitnya kita bisa lihat dari warna hitam seperti ini, dia akan menjadi putih. Tuh, ini udah agak sedikit putih. Tuh, licin banget kan? Ini hasil tangkapan kita hari ini, walaupun sogilinya hanya dapat 1, tapi lumayan lah. Ukurannya besar. Tuh, lihat. Nah, ini hasilnya sudah terkumpul. Mari kita olah. Suku Tobelo Dalam memang hidup sepenuhnya dari alam. Mulai dari berburu hingga memasak, semuanya masih sangat sederhana. Jadi fungsinya daun woka ini sebenarnya memang untuk kita masak sebagai wadah pembungkus udang dan juga pembungkus sogili. Jadi diikat seperti ini nih. Nah, baru nanti dibakar. Nah, kalau kata Abang, ini akan menciptakan wanginya tersendiri untuk suatu masakan. Semoga saja ini karena nggak pakai bumbu apa-apa, makanan kita tetap enak. Jangan sampai lapar nih. Ini yang namanya cuaca, kita nggak bisa prediksi seperti sekarang. Ini tinggal bakar masakannya aja, tiba-tiba gerimis datang. Tapi untungnya ini daun woka bisa kita pergunakan selain untuk wadah, bisa juga untuk meneduh seperti ini dijadikan payung. Lihat dong. Wah, langsung apinya terjaga dari hujan. Tetap menyala ya Om? Iya. Siap untuk dibakar?
memiliki kandungan vitamin B1 25 kali lebih tinggi dari susu sapi, sehingga baik untuk tulang. Sementara udang mampu menambah massa otot karena kandungan protein dan asam amino yang tinggi. Sogilinya ini walaupun tidak dikasih bumbu sama sekali, dia Tapi rasa apa? tapi rasanya tetap gurih. Ini mirip dengan rasanya mengingatkan saya pada ikan lele. Hanya bedanya kalau sogili dagingnya dia teksturnya lebih liat dibandingkan lele. Tuh, enak, gurih. Kalau udangnya, ini warnanya sudah menggoda sekali ya. Saya udah nggak sabar untuk nyobain udang sebenarnya. Dari warnanya tuh udah cantik banget, merah, merekah. Tuh, lihat. Enak. Enak. Nih ya, kalau misalnya kita bisa menjaga alam kita dengan baik, habitatnya juga terjaga. Kayak sekarang, perburuan saya dengan masyarakat suku Tabelo Dalam, bisa dilihat dong hasilnya. Nih udangnya masih besar-besar ukurannya, sogilinya apalagi. Sekali dapet langsung gede, dan katanya masih banyak lagi yang jauh lebih besar. Ayo, kita jaga alam kita, karena sekali lagi alam memberikan banyak sekali manfaat, terutama bagi manusia. Tetap ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Selain sebagai paru-paru dunia, hutan memberikan banyak manfaat pangan. Mulai flora dan fauna yang bisa ditemukan di daerah penyangga Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung. Kali ini saya bersama masyarakat Reatoa akan berburu sarang lebah. Sampai lokasi ini saya sama Abang lagi mau ngambil bambu dulu. Fungsinya nanti untuk pengasapan. Jadi pada saat nanti kita ngusir lebahnya pakai asap, nah ini adalah medianya pakai bambu. Selain bambu dan akar kaklampe, daun katimpang juga dibutuhkan untuk sarana pengasapan berburu sarang lebah. Ini sekarang saya sudah dapetin daunnya untuk media pengasapan. Jadi yang dipakai adalah daun katimpang. Kenapa yang digunakan daun ini? Karena asapnya jauh lebih banyak dan juga tidak mudah terbakar. Jadinya nanti asapnya akan semakin awet ya Pak ya. Kalau di sini nama pohonnya adalah kaju ara. Dan ini tingginya 35 meter. Bukan sembarang orang bisa mengambil sarang lebah hutan ini. Kegiatan ini dipercaya masyarakat setempat hanya bisa dilakukan keturunan keluarga yang sudah dibekali mantra tertentu. Nah, ini kita harus agak jauh ya Pak ya? Iya. Ini posisi kita berdiri harus agak lebih jauh dari pohon, karena kalau misalnya lagi diasapin, takutnya lebah-lebahnya menyerang orang-orang yang ada di sekitar. Sebaiknya, kegiatan mengambil sarang madu ini dilakukan 2 orang untuk saling membantu, sebab para pemanjat tidak menggunakan pengaman sama sekali. Pohon kajuara menjadi tempat favorit lebah hutan Apis dorsata bersarang. Tinggi dan letak pohon yang dekat dengan tumbuhan berbunga menjadi faktornya. Sementara amung digantung, para pemanjat turun menghindari lebah. Cepat atau lamanya lebah pergi tergantung dari arah dan kecepatan angin. Sekarang lagi coba turun karena asapnya sudah dipasang di sana, sudah disangkutin di pohon. Jadi menunggu lebah-lebahnya untuk terbang dulu, baru nanti naik ke atas lagi kalau lebah-lebahnya sudah mulai sedikit. Gimana Pak? Ini kita menunggu apa? Tunggu dulu dari terbang dulu anunya. Lebah-lebah yang pergi akan membuat sarang baru tidak jauh dari lokasi sebelumnya. Untuk membangun sarang sebesar ini, lebah membutuhkan waktu 6 bulan. Bagian pahit inilah yang disebut propolis. Semakin pahit, artinya kualitas madu semakin bagus. Namun bukan ini yang akan kami olah, melainkan sarang semunya. Wah,
Ini 5 kilo lebih nih kayaknya ya Bang ya. Wow, ini madunya sudah ditaruh di plastik. Ini berat banget. Belum lengkap rasanya kalau misalnya kita mau masak tapi nggak ada sumber proteinnya. Nah ini sekarang saya lagi mau cari kepiting sungai, namanya bukang. Nah ini kita harus cari spot yang memang benar-benar banyak batu-batuan. Biasanya dia ngumpetnya di balik batu. Meski tergolong binatang nokturnal, tidak sulit untuk mendapatkan bukang. Karena krustasea yang satu ini tinggal di air dangkal dan mudah dipancing dengan umpan. Bukang, tuh lihat ukurannya memang kecil-kecil begini ya Bang ya? Enggak, beda-beda. Ada yang lebih besar lagi. Oh ini kecil berarti yang kita dapat. Bang coba ambil Bang, saya belum berani. Nanti coba saya pegang. Ini dia bentuknya, kalau saya lihat perbedaannya dengan kepiting laut sangat jauh beda. Karena kalau kepiting laut itu warnanya merah dan juga ukurannya lebih besar. Jadi kalau ini dia kayaknya warnanya coklat. Mungkin lebih ke hitam ya Bang ya. Tapi di sininya di bagian tangannya, bagian capit dia ada sedikit warna merah muda tuh kelihatan. Wah, udah mulai banjir. Kependekan itunya. Kegiatan ini biasa dilakukan oleh masyarakat Riatoa ketika masuk ke hutan, sehingga mereka sudah membawa persiapan bumbu dari rumah. Ini makanan ini sudah matang. Kalau dilihat dari prosesnya, ini cukup sederhana karena memang masakan ini yang dimasak sama masyarakat kalau lagi di dalam hutan. Protein dari kombinasi bukang, masula, madu, beserta larvanya baik untuk metabolisme otot dalam tubuh, sehingga bisa mengembalikan energi untuk kembali beraktivitas. Sama dengan kelihatannya, ini rasanya enak banget, gurih. Terus ada tunas masula yang tadi sudah diambil, ini saya pikir rasanya akan sedikit pahit, ternyata nggak sama sekali. Ini kalau dimakan empuk dan juga manis.